Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Dulia Putri dengan NIM 2402 1010 2081 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jember dari kelas A. Di video ini saya akan membahas jujur mengenai pelaksanaan kurikulum merdeka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan telaah kurikulum sekolah. Sudah 3 tahun kurikulum merdeka ini berjalan, tetapi terdapat satu pertanyaan yang perlu dipertanyakan. Apakah guru-guru di lapangan sudah benar-benar merdeka atau justru lebih bingung dari yang sebelumnya? Hai, saya Davina Dulia Putri. Di video ini saya mau membahas jujur mengenai pelaksanaan kurikulum merdeka yang membahas mengenai kelebihan, kekurangan, serta apa yang perlu diperbaiki. Sebelum membahas jauh mengenai kurikulum merdeka itu sendiri, apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang diluncurkan pada tahun 2022 sebagai respon dari hasil PISA yang memprihatinkan. Filosofi utama mengenai kurikulum merdeka ini bagus, yaitu mengenai pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada murid, serta guru diberi kebebasan untuk mengajar sesuai dengan kebutuhan kelas. Dalam kurikulum merdeka terdapat 3 implementasi pembelajaran yang ada pada kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu mandiri belajar, yang kedua mandiri berubah, dan yang ketiga yaitu mandiri berbagi. Mandiri belajar sendiri yaitu sekolah tetap menggunakan kurikulum lama namun bisa menerapkan beberapa prinsip dari kurikulum merdeka. Yang kedua yaitu mandiri berubah, di mana sekolah menerapkan kurikulum merdeka dengan perangkat ajar yang sudah disediakan. Dan yang ketiga yaitu mandiri berbagi, di mana sekolah telah mengembangkan praktik yang baik dan berbagi kepada sekolah lain. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas yang sudah berjalan baik terkait kurikulum merdeka. Oke, kita mulai dari yang positif. Yang pertama yaitu pembelajaran proyek penguatan profil Pancasila atau yang biasa dikenal dengan P5 yang cukup inovatif. Ini di mana siswa dapat belajar melalui proyek nyata seperti dari budidaya tanaman sampai isu lingkungan. Ini pendekatan yang jauh lebih kontekstual dibandingkan dengan hafalan teori. Yang kedua yaitu fleksibilitas guru yang meningkat, di mana guru di era kurikulum merdeka ini, guru mempunyai keleluasaan lebih dalam memilih materi. Tidak ada lagi kewajiban untuk mengejar semua KD. Ini secara teori sangat membebaskan guru. Yang ketiga yaitu skor asesmen nasional sekolah pada kurikulum merdeka ini yang lebih tinggi. Data dari 2021 hingga 2023 menjelaskan mengenai sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka mencatat skor literasi dan numerasi yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang non kurikulum merdeka. Yang tadi sudah kita bahas mengenai yang sudah berjalan baik terkait dengan kurikulum merdeka. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai masalah di lapangan yang terkait dengan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu pelatihan guru yang kurang merata, di mana terdapat 52% guru telah dilatih, sedangkan terdapat 63% guru yang belum siap terkait dengan desain P5, di mana pelatihan PMM sebagian besar dilakukan secara online dan mandiri, di mana guru yang tinggal di daerah terpencil dengan internet yang terbatas tidak mendapatkan pendampingan secara nyata. Yang kedua yaitu beban administrasi yang bertambah, di mana modul ajar, asesmen, diagnostik, dan laporan P5 semuanya serba baru, di mana guru jadi lebih sibuk di depan laptop daripada dengan murid. Waktu mengajar tersita untuk urusan administrasi. Yang ketiga yaitu kesenjangan desa dan kota semakin nyata, di mana 35% sekolah terpencil tanpa internet yang memadai, di mana sekolah unggulan di kota sudah berlari sementara, sedangkan sekolah di desa yang masih bingung mengenai membaca modul terkait kurikulum merdeka. Jadi, menurut saya sendiri, kurikulum merdeka ini punya fondasi yang benar. Masalahnya bukan terkait filosofinya, tetapi terkait eksekusi yang belum merata. Di sini terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan pemerintah terkait dengan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu perkuat pendampingan langsung, di mana bukan hanya kita membaca modul terkait
modul digital, tetapi guru di lapangan juga butuh mentor nyata, bukan hanya sekedar video tutorial online. Yang kedua yaitu kurangi beban administrasi, di mana pemerintah seharusnya menyederhanakan terkait pelaporan P5 dan asesmen diagnostik. Beri guru waktu lebih banyak terkait di depan kelas untuk mengajar siswa. Dan yang ketiga yaitu siapkan infrastruktur daerah terlebih dahulu. Pastikan akses internet dan perangkat tersedia sebelum memaksakan implementasi platform secara digital. Kurikulum Merdeka sendiri ini bukan berarti gagal, tetapi butuh perbaikan secara nyata, bukan sekedar slogan. Fondasi filosofinya sudah benar, tetapi yang perlu diperbaiki yaitu eksekusinya. Misal, yang pertama yaitu pendampingan guru, yang kedua penyederhanaan administrasi, dan yang ketiga yaitu pemerataan infrastruktur. Sekian video ini yang membahas mengenai kurikulum Merdeka. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.